Dan yang paling berbahaya saat ini adalah bagaimana kita tidak lagi memfilter informasi yang datang kepada kita, tetapi kita menganggap kalau informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita rasakan, tanpa lagi kita melihat dari mana sumbernya, ada kepentingan apa di belakangnya, dalam konteks apa itu dibuat. Yang jelas kita akan menyebarkan informasi tersebut. Dan ingat teman-teman, mulutmu harimaumu, jejarimu adalah jerujimu. Betapa banyak saat ini orang-orang yang gara-gara menyampaikan informasi yang dia tidak paham, lalu ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, dia dilaporkan kepada polisi, maka dia dijerat dengan undang-undang ITE, dan dia masuk ke penjara. Ingat teman-teman, jejarimu, jerujimu, itu sama dengan mulutmu, harimaumu. Ketemu lagi kita di channel yang belum Imajinasi Rumah gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa kembali dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Teman-teman, menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik, tapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Ya, menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan, itu baru luar biasa. Siang ini Bang Kica ada di kampus, biasa mengantar istri mengajar. Sembari menunggu selesainya istri mengajar, Bang Kica ingin sharing tentang sebuah kebiasaan baik yang harus kita biasakan, atau sebuah kebaikan yang secara terus-menerus kita ikhtiarkan untuk kita biasakan, agar kita menjadi pribadi yang luar biasa. Ya, teman-teman tentu pernah mendengar apa itu ungkapan, sebutan, atau kata-kata bijak ya, mulutmu harimaumu. Itu sebuah ungkapan nasihat yang menggunakan metafor mulut, metafor harimau. Ya, tentu itu bukan dalam pengertian harfiah, gara-gara mulut kita diterkam harimau. Bukan, tapi ini sebuah nasihat bijak, cara orang-orang tua kita dahulu untuk mendidik anak-anaknya, untuk mendidik generasi setelah dia. Inti dari perkataan tersebut adalah bahwa mulut ini lebih berbahaya daripada harimau. Mulut ini lebih panas daripada api. Mulut ini lebih ganas daripada virus apapun. Ya, teman-teman, Bang Kica punya contoh betapa mulut itu bisa berdampak terhadap kehidupan masa depan seseorang. Bang Kica ngasih contoh dua ekstrim yang Bang Kica alami sendiri. Dulu waktu Bang Kica di SD, Bang Kica punya teman namanya si A. Teman tersebut memang secara strata ekonomi orang tuanya berada di bawah kebanyakan kami. Secara strata sosial tentu saja mau nggak mau keadaan orang tuanya, keluarganya juga berada di bawah strata kebanyakan orang, kebanyakan kami. Teman tersebut kalau sekolah pakai baju yang sudah sobek, lalu kemudian tidak pakai alas kaki, badannya penuh kudis, dan rambutnya banyak kutu. Ingus selalu mengalir di kedua lubang hidungnya. Karena kondisi ini, anak-anak atau sebagian besar teman-temannya melecehkannya, membulinya, dan jadilah dia bermental inferior, bermental rendah diri. Lalu meningkat beranjak remaja, keinferioran dia ini berubah menjadi nakal, bandel. Dia suka nyolong ayam, nyolong ikan, dan masyarakat memberinya label. Ketika dia menyolong ayam, jadilah dia si A ayam. Ketika nyolong ikan, jadilah namanya si A ikan. Intinya ada label maling ayam dan maling ikan yang ditempelkan pada anak ini. Prestasinya di sekolah, sejatinya secara rata-rata, kemampuan nalarnya, kemampuan otaknya samalah dengan kami. Tapi karena dia tumbuh dalam keadaan diolok-olok, diremehkan, dilecehkan, maka ada dendam kesumat yang membuatnya tidak bisa fokus menghadapi pelajaran. Inilah jahatnya
kami di waktu kecil. Intinya, teman Bang Kica yang satu ini tumbuh dari satu bullying ke bullying lainnya, dan tentu itu dihadapinya dengan penuh dendam. Dan benar-benar dia tidak mau lagi pulang menginjakkan kakinya di kampung halaman karena ada dendam kesumat terhadap lingkungan, terhadap peradaban yang membulinya dalam usia tumbuh kembangnya. Itu satu, betapa kejamnya mulut, lisan. Lalu yang kedua, teman Bang Kica yang namanya si B, orangnya bersih, orangnya cakep, ganteng, sehingga lingkungan senang, lingkungan berimpresi empati kepada teman ini, sayang kepada teman ini, dan dia menjadi bagian dari referensi orang tua terhadap anak-anaknya. Jadilah kalian seperti si B, yang patuh sama orang tua, patuh sama guru, rajin sekolah, rajin mengaji, dan si B tumbuh dengan segala katakanlah privilege sanjungan yang luar biasa. Ujung dari si B ini, dia menjadi salah seorang pejabat karir di BUMN. Lingkungan yang nyaman, lingkungan yang friendly, lingkungan yang menempatkannya pada posisi sebagai dalam tanda petik manusia, membuatnya menjadi manusia yang sukses. Ya, itu contoh ekstrim yang Bang Kica lihat sendiri, Bang Kica alami sendiri tentang dua teman yang menurut Bang Kica dia adalah korban dari peradaban, khususnya korban dari mulut yang menstigma orang buruk, selalu distigma dengan hal-hal yang buruk. Orang baik akan selalu disanjung-sanjung, distigma dengan hal-hal yang baik. Sehingga si A dan si B ini tumbuh dengan suasana hati yang berbeda, dengan suasana hati yang satu sama lain kontradiktif. Si A tumbuh dengan dendam kesumat terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, terhadap masyarakat di mana dia hidup. Si B tumbuh dengan bahagia, dengan dignity, dengan sukacita di tengah-tengah lingkungannya. Suasana ini yang mempengaruhi tumbuh kembang dan nasib dari seseorang di belakang hari. Kembali ke mulutmu harimaumu. Ya, itulah mulut banyak di antara kami di waktu kecil yang menjadi harimau, tapi bukan bagi kami, harimau bagi yang dilecehkan itu si A. Tetapi di belakang hari kami baru sadar bahwa ternyata kami merasa berdosa, kami merasa bersalah. Dan ya tentu kalau masih ada kesempatan kami harus minta maaf kepada si A. Teman-teman, di era digital ini tentu mulut tidak berarti yang kita ucapkan secara verbal melalui kedua bibir kita dan diresonansi oleh pita suara kita. Ya itu mulut konvensional mungkin pada saat ya teknologi belum semaju sekarang. Sekarang mulut itu bisa kita turunkan variannya, dia bisa berbentuk digital, dia bisa berbentuk surat, dia bisa berbentuk rekaman, ya tentu itu digital. Dan yang paling berbahaya saat ini adalah bagaimana kita tidak lagi memfilter informasi yang datang kepada kita, tetapi kita menganggap kalau informasi tersebut sesuai dengan apa yang kita rasakan, tanpa lagi kita melihat dari mana sumbernya, ada kepentingan apa di belakangnya, dalam konteks apa itu dibuat. Yang jelas kita akan menyebarkan informasi tersebut. Dan ingat teman-teman, mulutmu harimaumu, jejarimu adalah jerujimu. Betapa banyak saat ini orang-orang yang gara-gara menyampaikan informasi yang dia tidak paham, lalu ada pihak ketiga yang merasa dirugikan, dia dilaporkan kepada polisi, maka dia dijerat dengan undang-undang ITE, dan dia masuk ke penjara. Ingat teman-teman, jejarimu, jerujimu, itu sama dengan mulutmu, harimaumu. Jadi karena itu teman-teman, mari kita cerdas menggunakan sosial media, kita cerdas dalam menilai apakah sebuah informasi tersebut benar adanya. Untuk itu apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama kita harus melakukan pengujian dari mana sumber informasi tersebut. Siapa yang menulis informasi tersebut? Yang kedua, dalam konteks apa informasi tersebut dikeluarkan, disampaikan kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, apa dampak kalau informasi tersebut kita sebarkan, kita forwarding ke pihak ketiga, pihak lainnya di jejaring pertemanan kita. Lalu yang keempat,
apakah memang informasi tersebut relevan dengan orang-orang yang kita ingin share informasi tersebut. Kalau menurut teman-teman sumbernya jelas, manfaatnya jelas, dampak buruknya bisa dimitigasi, dan itu memang relevan untuk di-share kepada teman-teman yang berada di jejaring kita, maka silakan lakukan forwarding. Tetapi jika 4 filter tersebut salah satu diantaranya tidak bisa dijawab, maka sebaiknya tahan diri untuk tidak sharing atau menyampaikan, memforwardkan informasi tersebut. Tahan diri teman-teman, cukup informasi tersebut berhenti di kita. Teman-teman, di era digital ini kita juga harus ingat bahwa kita adalah apa yang kita makan. Otak kita adalah apa yang kita asup ke dalamnya. Karena itu mari hati-hati juga berjejaring di era digital ini. Karena apa? Karena tidak jarang ada kelompok-kelompok diskusi, grup, dan segala macam itu punya motif dan tujuan tertentu. Setiap hari kita membaca informasi yang di-share mereka, sehingga perlahan tapi pasti otak kita akan tercuci. Bang Kicap punya pengalaman, anak Bang Kicap punya seorang asisten rumah tangga yang sudah berhenti kerja karena berusaha sendiri. Nah, pada satu ketika si asisten ini setelah 2 tahun berhenti dari anak Bang Kicap, dia menelpon anak Bang Kicap bahwa dia memerlukan uang dalam jumlah tertentu. Dan itu dia minta segera-segera dipenuhi, dia akan membayarnya tidak lama. Karena anak Bang Kicap percaya bahwa mantan asisten rumah tangganya ini orang baik, orang yang mengerti agama, maka diberilah pinjaman. Lalu apa yang terjadi? Sebulan kemudian, keluarga asisten rumah tangga ini menelpon bahwa si asisten rumah tangga itu seperti ada masalah. Dia tidak mau bicara dengan keluarganya, dia mengurung diri di kamar. Lalu perlahan ketahuan bahwa dia tertipu. Dan salah satu yang sumber dia tertipu adalah pinjaman dia kepada anaknya Bang Kicap. Bagaimana tertipunya teman-teman? Ini yang perlu kita pelajari, ini yang perlu kita ketahui, ini yang perlu kita jadikan sebagai referensi. Jadi si asisten rumah tangga ini ikut satu kelompok pengajian, lalu kelompok pengajian ini, nggak ada yang salah dengan kelompok pengajian, tetapi dalam kelompok pengajian ini dia ketemu sama seseorang yang sekali, 2 kali, 3 kali ketemu, mereka jadi akrab. Lalu si teman barunya ini menyatakan bahwa banyak perubahan hidupnya setelah dia tercerahkan oleh agama. Misalnya dulu dia bekerja di perbankan yang riba, dia berhenti, lalu terbukalah jalan. Salah satunya dia menyatakan bahwa dia dapat teman usaha, ikut modal sedikit, alhamdulillah halal, dapat keuntungan. Nah, dia ingin berbagi, jika teman ini mau ikut, ya dia tidak keberatan. Lalu mulailah di-invite ke sebuah grup Telegram, dan di grup tersebut diadakanlah penggarapan tentang success story beberapa orang yang ikut sharing modal dan berhasil. Tadinya punya motor, sekarang udah punya mobil. Tadinya ngontrak rumah, sekarang udah punya rumah. Lalu si mantan asisten rumah tangga anak Bang Kicap ini tertarik dan mulailah sharing dengan modal kecil-kecilan, dan itu ada returnnya yang lumayan. Nah, satu waktu diajak satu project yang kalau dia ikut, maka keuntungannya dia bisa dapatkan mobil. Nah, dia pertaruhkanlah semua uang yang ada di tabungannya, bahkan modal usahanya pun dia sedot, kemudian kekurangannya dia pinjam ke anak Bang Kicap, dia lemparlah uang tersebut kepada orang yang memberi dia peluang, teman ngajinya yang baru ketemu ya mungkin beberapa pekan. Setelah uangnya dikirimkan, ditransfer ke rekening, orang tersebut menghilang. Dan korban yang model begini ini bukan 1-2 teman-teman, banyak. Sekali lagi mari kita cerdas,
dalam menilai satu informasi. Mari kita cerdas dalam bergaul, berteman. Agar apa teman-teman? Agar kita tidak masuk ke dalam perangkap yang merugikan kita. Baik itu secara finansial maupun seperti yang banyak terjadi juga, nggak ngerti, tetapi didelik dengan undang-undang ITE karena masalah informasi yang dia sebarkan. Sekali lagi teman-teman, mulutmu harimaumu, jarimu jerujimu. Mari bijak bermedia sosial, mari bijak menggunakan mulut. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.